kita masuk ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kami tunggu. Kemudian nanti setelah selesai zahabaz zaman wa qallatil uruqu wa sabatal ajru, insyaallah. Itu doa setelah selesai kajian. Tajid zahabaz zaman wa qallatil uruqu wa sabatal ajru, insyaallah. Hilanglah segala kedahagaan, basahlah segala urat nadi, dapat pahala insyaallah. Nah itu, nah, kita itulah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah menadaku wa bika amantu wa ala rizqika abtatu birahmatika ya arhamar. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai Ramadan. Makbullah doa di waktu bulan Rajab, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sekarang kita sampai dan kita berdoa lagi, semoga kita sampai umur di bulan Ramadan habis atau seterusnya Ramadan demi Ramadan yang akan datang. Janganlah kita bosan hidup di dunia ini untuk beribadah. Mohonlah umur yang panjang fi taatillah, ya. Umur panjang, jangan hanya umur panjang hajat yang diminta, kemudian tidak sehat, tidak taat. Lebih baik mati timbang-timbang akan memperbanyak dosa itu. Jadi kita mohon kepada Allah panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, sebagaimana diajarkan doa oleh guru kami Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanani, pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat. Itu kita diajar dan beliau terbukti pada dirinya. Beliau itu panjang umurnya sampai lebih 100 tahun. Kemudian panjang umur dan sehat walafiat, jarang kita jumpai sakit beliau. Fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, yaitu selalu mewakafkan dirinya untuk mengajar. Sampai beliau meninggal di dunia masih dalam keadaan mengajar. Alhamdulillah. Itu doa beliau diajarkan kita, yaitu pertama panjang umur, kedua sehat walafiat, ketiga fi taatillah, barulah ada manfaat kita hidup di dunia. Kalau panjang umur saja kita mohon, kemudian hanya makan minum, kemudian tidur saja, sampai pergi ke WC pun dipapah, masih umurnya tapi sudah tak potensi, ya. Kemudian panjang umur lagi memperbanyak dosa masih. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Yang kita inginkan panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Bisa yang tiga-tiga ini, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, kita niatkan insya Allah itu. Karena Quran ini sebenarnya kata ulama, ya, bukan hadis,
khuz minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Itu khuz minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah di ayat-ayat Al-Quran itu mana saja mau, untuk apa mau. Tidak mesti harus ayat ini, tidak mesti harus ayat itu. Kalaupun ada munasabahnya, alangkah baiknya. Misalnya seorang mau kawin misalnya, baca surat Yusuf sering-sering. Menjadi mau orang pemberani, baca surat Kahfi. Menjadi orang yang murah rezeki, baca surat Baqarah. Nah itu untuk tetap tidak kosong dia punya kantong, baca tiap hari suratul Waqiah misalnya, seperti itu. Tapi tidak mesti. Alangkah baiknya kalau ada munasabahnya. Tapi seperti yang tadi itu, kalaupun tidak ada munasabahnya, asal kita niat, untuk apa kita itu. Misalnya supaya mendapat anak yang soleh, sebelum kerja sama istrinya sholat dulu, ambil Al-Quran, ya baca mana maunya. Untuk apa maunya? Untuk semoga mendapat anak yang laki soleh. Untuk anak wanita yang solehah. Karena terkadang orang diberikan anak laki semua oleh Allah, terkadang wanita semua, terkadang semuanya laki wanita. Ada juga yang mantul. Zahaba wahaba liman yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Itu kan ada diberikan oleh Allah wanita saja anaknya, ada juga yang diberikan laki saja, hanya ibunya yang wanita di rumahnya, ya. Ada yang laki wanita semua, hanya ayahnya yang laki. Ada di sana teman saya gitu, lapor anaknya, hanya ibu saya yang wanita di rumah katanya. Ada yang lain hanya bapak saya yang laki. Semua sebenarnya ya kita terima saja, laki wanita sama. Wa yahabu lima aw yuzawwijuhum dzukuranan wa inasa. Ada yang diberikan campur, yang wanita banyak, yang laki pun banyak. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan dijadikan juga orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mandul, tidak ada dapatnya. Jangan saling salahkan. Yang wanita salahkan si laki, yang laki salahkan si wanita. Jangan, memang ada juga yang diberikan mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima saja. Kalau mau yang laki, cari ibunya yang lain, supaya di sana mungkin ada laki. Kalau tidak punya anak, coba kali yang lain, mungkin di sana tempat anaknya. Seperti Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siti Sarah sekian tahun kawin bersama Nabi Ibrahim, tak dapat anak. Kemudian si wanita ini, Sarah ini, legowolah menawarkan kepada suaminya, hai Ibrahim,
kita sudah sekian lama tidak punya anak, mungkin tidak ada bernasib punya anak. Bagaimana kalau tawarkan Nabi Ibrahim kawin sama Siti Hajar? Maukah? Oh, asalkan kamu mau, iya kamu mau ya, bagus, kawinlah Siti Hajar bersama Nabi Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat anak seorang nabi namanya Ismail. Dengan berkat ketulusannya, si Siti Sarah merelakan kepada suaminya untuk dapat anak pada si Siti Hajar. Alhamdulillah, Allah memberikannya dengan seorang anak juga, nabi lagi, namanya Nabi Ishaq. Tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela melihat suaminya kawin lagi, karena demi untuk dapat anak, dapat kipratan lagi, si dia dapat anak juga. Alhamdulillah, itulah orang yang rela dan ikhlas hati. Ini lihat suaminya mau kawin marah, nah itu padahal sama saja bagiannya tidak akan diambil, sama saja bagian dia, bagian kita. Tapi itulah yang terjadi. Terkadang tidak ada yang seperti Siti Sarah, dapat juga anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasannya. Itu. Jadi itulah kita mengambil Al-Quran itu dengan niat yang tadi itu, baik niat duniawiyah ataupun ukhrawiyah, insya Allah. Karena dijanji saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man arada dunya wa man yuridu harsal akhirati nazid lahu bi harsi wa man kana yuridu harsal dunya nutihi minha. Nah itu dijanjikan, bukan dilarang minta dunia oleh Allah. Nutihi minha, diberikan, tapi dunia yang dipakai untuk akhirat tentunya. Kalau untuk hanya dunia semata dicela. Apa firman Allah? Wa minan nasi man yaqulu aman wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah itu ada di antara orang hanya berdoa, mudah-mudahan saya dapat beli mobil, mudah-mudahan saya beli tanah, mudah-mudahan saya beli itu dan ini. Tidak ada terdetik niat untuk akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada dapatnya di akhirat dan nanti. Tetapi ada juga yang dihanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan dunia dan berikanlah aku kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah aku dari api neraka. Mereka itulah yang mendapat bagian yang sempurna, dan Allah sangat cepat penghitungannya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dicela orang yang hanya meminta dunia. Malahan di hadis juga mencela juga yang ada akhirat. Itu la khaira fi man taraka dunyahu li akhiratihi wa akhiratahu li dunyahu.
wal ya'khudh minhuma nasiban. Itu. Jadi tidak pada baiknya seorang hanya meninggalkan dunia ini hanya untuk akhirat, dan tidak ada baiknya meninggalkan dunia hanya untuk akhirat, atau meninggalkan akhirat hanya untuk dunia. Wal ya'khudh minhuma nasiban, akan tapi ambillah dari keduanya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh. Nah itu. Jadi carilah keredaan Allah dengan apa yang kau diberikan oleh Allah, tapi jangan kamu lupa kau berada di dunia ini. Tinggalkan sekedarnya untuk dunia. Aturlah dirimu sebaik-baiknya sebagaimana kamu diatur oleh Allah secara yang sebaik-baiknya. Jangan kau cari-cari kejelekan. Wahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad. Itulah peringatan-peringatan dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka seperti tadi, kita mau anak penghafal Quran, mohonlah baca Al-Quran, mohonlah dengan niatnya seperti tadi. Alangkah senangnya orang mendapat anak yang menghafal Al-Quran, apalagi anak yang pintar. Ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak pada hambanya, tetapi yang paling hebat mendapat anak yang pintar, melihat anak yang najib, cerdas, najabatul aulad. Makanya di waktu membuat anak itu harus kita siap-siapkan untuk anak yang najabah. Gimana caranya? Ya jangan dipaksa-paksakan, harus semua rela sama rela. Ibunya rela, ayah pun rela, menyerah diri, jangan hanya ada dipaksakan. Kemudian bacalah bacaan sebelum ya membuat, ya taruhlah kita buat, kita katakan itu, ya baca surat Fatihah pada kita sholat dulu di tengah malam jam orang tahajud, baca dan sholat tahajud dulu, berdoalah sekedarnya, barulah diajak. Nah inilah cara-cara kiat-kiat orang supaya mendapat anak yang najabatul aulad. Nah itu. Jadi di dalam dunia ini boleh kita minta untuk dunia, boleh juga untuk akhirat. Ya. Jadi tidak terfokus hanya dunia saja. Pokoknya ada saja dalil kita diberikan oleh Allah SWT, seperti yang tadi ya, wa man yurid wa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsal dunya nuktihi minha. Barang siapa yang mau pahala dunia, pahala akhirat, kami akan berikan tambahan. Tapi kalau sekarang minta dunia, diberikan sekedarnya. Dan kalau kita cari akhirat, insya Allah ikut dunianya. Tapi kalau cari dunia saja, luput akhiratnya. Diistilahkan oleh orang,
menanam padi, tumbuh rumput, menanam rumput, padi luput. Gitu. Jadi menanam padi, tumbuh rumput, menanam rumput, padi luput. Jadi tidak bisa kalau kita menanam rumput, tidak bisa dapat padi. Tapi kalau menanam padi, insya Allah rumput pun ikut tumbuh. Artinya mencari dunia akan luput akhirat. Kalau kita cari akhirat, insya Allah dunianya ikut otomatis. Itu karena kita berada di dunia. Nah, jadi makanya lebih baik kita tekankan, difokuskan untuk akhirat daripada dunia. Walaupun kita ikutkan juga dunia, tidak jadi masalah. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala litaqra'ahu. Quran sebenarnya litaqra'ahu, untuk kamu baca, bukan untuk dipajang. Terkadang di sebuah masjid kita lihat Qurannya dipajang saja di muka mimbar dan dalam lemari. Kapan mau dibaca? Mestinya Quran itu ditaruh di tiang-tiang masjid, taruhkan gerobak-gerobak, taruh di sana, jangan dikunci untuk setiap orang bisa membacanya. Ini ditaruh Quran banyak-banyak di muka masjid, ditaruh di lemari yang banyak kuncinya. Ya, pentakmir masjid, imam masjid, wajib masjid, tapi di bawahnya. Nah, seharusnya lah kita kita taruh tempat yang mudah untuk dibaca. Karena Quran itu walaupun tidak ditahu maknanya, kalau kita baca tetap dapat pahala. Itu tetap dapat pahala walaupun kita tidak tahu maknanya. Quran itu untuk menjadi pedoman umat manusia di dunia. Seperti kata nyanyian anak-anak, saya dengar mengatakan apa katanya, muslimin muslimat, mari berjamaah sholat, pahalanya 27 derajat, berlomba-lomba menuju kebaikan, fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi pedoman umat Islam di dunia. Dunia ini hanyalah sementara, tempat kita menunaikan perintah Tuhan. Itulah di antara lagu-lagu yang kami dengar di anak-anak kecil. Jadi bagaimana cara kita untuk mentasjid anak-anak supaya rajin membaca Al-Quran? Termasuk bapaknya sih rajin, insya Allah anaknya akan rajin. Tapi kalau anaknya dia tidak disuruh rajin, nanti bapaknya tidak rajin juga, ya. Makanya alangkah baiknya kita serah di seperti ini, Baitul Quran, rumah takfir, dan TK Al-Quran dan sebagainya, banyak kan. Jadi tinggal kita akan, supaya kita tidak sempat mengajar anak kita repot dengan mencarikan bekal dan sebagainya, ya kita serahkan pada lembaga-lembaga yang menyebabkan kita tinggal akan dikirimi pahala saja oleh anak kita nanti kalau kita sudah mati
akan tersalurlah juga Al-Quran itu untuk kita yang di dalam kubur. Awaladin salihin yad'ulah. Lagi beberapa menit saja. Mari kita berdoa dengan doa seperti yang tadi itu. Ini kan lagi 56 lebih ke 13 kemarin 13 kan 12. Nah lagi 6 menit ya. Ayo mari kita berdoa dengan menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, jannah, a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار